Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke. Oke, untuk suara saya apakah sudah jelas ya kira-kira? Oke. Oke. Selamat sore, selamat datang teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah. Di sini saya Sofyan Abdul Aziz. Eh, saya bersama narasumber nanti pada IG Live kali ini kita akan membahas tentang instrumen investasi yang lagi hits sekarang beberapa waktu terakhir, yaitu tentang Green Sukuk Retail ST009. Nah, eh, untuk IG Live kali ini saya sudah eh, mengundang narsum yang akan berbagi informasi terkait sukuk tabungan ini. Nah, kebetulan narasumber kita sudah hadir. Oke, saya invite dulu ya. Halo, Oke. Assalamualaikum Mas Sufyan. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Oke, ini teman-teman, saya perkenalkan dulu ya, ini narasumber kita pada sore kali ini. Beliau adalah Mbak Rahma Fitri. Beliau adalah staf senior hubungan kelembagaan dan edukasi publik Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR. Nah, mungkin Mbak boleh disapa nih teman-teman kita sobat pasar modal syariah dan sobatnya DJPPR rekan ya disebutnya kalau di DJPPR ya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore buat Pasar Modal Syariah dan rekan DJPPR. Semoga Oke selamat Mbak, gimana ya. ya? Oke Mbak, gimana kabarnya Mbak hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Mas Sofyan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sehat juga Mbak. Oke semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena selama 1 jam ke depan ya kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas terkait instrumen yang lagi hits nih beberapa waktu belakangan ini. Nah, mungkin sebagai pengantar ya Mbak. Hmm, Eh, Oke, nah kita akan membahas terkait sukuk nih Mbak. Mungkin Oke. kita langsung aja ya Mbak atau gimana nih Mbak? Ya, kayaknya Karena dapat pembahasannya akan cukup panjang ya. teman yang lagi live udah pada nggak sabar kayaknya. Iya. Boleh langsung aja. Oke, mungkin sebagai pertanyaan awal ya Mbak, kita mau mungkin di sini ada beberapa followers yang mungkin belum tahu terkait apa itu sukuk ya. Mungkin teman-teman biasanya investasi itu ya kalau misalnya saham, obligasi. Nah, mungkin Hmm, ada yang asing dengan istilah sukuk. Nah, hmm. kira-kira sukuk itu apa sih Mbak Rahma? Iya, baik, Mas Safyan. Jadi, sukuk itu sendiri di dalam bahasa Arab itu artinya berupa dokumen ataupun sertifikat. Nah, untuk pengertiannya, sukuk itu merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Nah, untuk perbedaannya sendiri nih antara sukuk dengan obligasi itu kita bisa lihat yang pertama dari sifat instrumennya. Obligasi itu kan seperti yang kita ketahui merupakan surat utang, sedangkan sukuk adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset. Lalu yang kedua, sukuk harus memiliki underlying aset nih. Nah, yang ditekankan di sukuk itu adalah sukuk itu punya underlying aset yang dijadikan dasar sebagai penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor. Sedangkan di obligasi itu tidak ada underlying asetnya. Lalu yang ketiga, sukuk itu harus dikelola dan harus sesuai berdasarkan prinsip syariah dan sudah mendapatkan kesesuaian dari DSN MUI. Sedangkan untuk obligasi itu tidak ada.
Lalu yang keempat itu dari segi imbalannya. Kalau untuk sukuk itu pemegang sukuk itu imbalannya berupa bagi hasil atau margin ya atau sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuknya. Sedangkan di obligasi seperti yang kita ketahui itu berbentuk kupon ataupun bunga. Seperti itu, Mas Sofyan. Oke, Mbak. Jadi sebenarnya yang menjadi ciri khas perbedaan yang utama tuh yang pertama ke Suki itu bukan utang piutang ya, Mbak ya. Kemudian ada underlying asetnya ya. Kalau misalkan obligasi itu nggak perlu underlying aset ya, Mbak. Iya, Ya, ciri khasnya itu di situ oke. ada Iya. underlying aset dan juga imbalannya itu bagi hasil ataupun uh, berbeda dengan obligasi ya. Kalau obligasi dia kan kupon gitu. Oh iya, oke, Mbak. Kemudian sebenarnya SUK ini bagaimana sih peran SUK ini sebagai sumber keuangan negara? Iya. Jadi Mas Sofyan dari penerbitan sukuk yang pertama itu dari tahun 2013 sampai dengan November tahun 2022 ini sukuk itu sudah memiliki total outstanding sebesar 1.343 triliun kurang lebih. Sedangkan untuk sukuk retailnya sendiri, sukuk negara retailnya sendiri itu sampai dengan saat ini sudah menerbitkan sebesar 292,8 triliun kurang lebih yang terdiri dari sukuk retail yang sudah diterbitkan 17 seri dan sukuk tabungan yang sudah diterbitkan di 8 seri. Nah, SBSN atau sukuk negara ini diterbitkan dengan tujuan untuk pembiayaan APBN, termasuk juga untuk membiayai proyek-proyek pemerintah di tanah air nih, Mas Sofyan. Nah, Oh, iya. teman-teman, sobat pasar modal Iya, syariah dan juga iya. SDJ PPR, kalau tahu ada pasti nggak asing dengan stasiun Manggarai kan ya. Nah, itu Oh double iya. Manggarai itu adalah salah satu hasil dari proyek yang dibiayai dari sukuk tuh Mas Sofian SBSN. Terus juga ada jembatan Yotefa di Papua itu juga merupakan hasil nyata dari pembiayaan sukuk. Jadi sejak tahun 2013 itu SBSN sudah menerbitkan atau sudah membangun berbagai macam proyek-proyek infrastruktur yang totalnya itu mencapai 175 triliun dengan 4.316 proyek di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Gitu Mas Safian. Oh iya. Oke, oh, ya. Ini Berarti secara banyak. tidak secara langsung ya. Kita tuh nggak cuma invest aja mengharapkan keuntungan ya, Mbak. Tapi kita juga membantu membangun negara ya, Mbak, dengan Betul, berbagai infrastrukturnya. betul. Oke, Mbak. Ini kan SBSN yang retail ini sebenarnya kalau saya lihat ada dua jenis ya, yang sukuk SR sama sukuk tabungan. Nah, Ya. mungkin kalau dari apa sih perbedaan antara sukuk retail dengan sukuk tabungan? Ya, oke. Sukuk retail dan sukuk tabungan ini sebenarnya kan sama-sama instrumen investasi SBSN ya, tapi di kedua instrumen ini ada perbedaan nih Mas. Yaitu kita bisa lihat dari yang pertama tenornya. Kalau sukuk retail itu punya tenor 3 tahun. Sedangkan sukuk tabungan itu tenornya 2 tahun. Nah, untuk imbalannya, sukuk tabungan ini memiliki imbalan atau kupon mengambang atau biasa kita sebut dengan floating with floor. Jadi apa itu floating with floor? Jadi imbalannya ini akan mengacu pada BI 7 days reverse repo rate yang akan disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan untuk suku retail ini imbalannya tetap hingga jatuh tempo nanti. Lalu sifatnya yang ketiga yaitu tradability-nya. Kalau suku retail ini bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder, sedangkan suku tabungan ini non tradable. Seperti itu, Mas. Oh iya, oke, Mbak. Nah, mungkin buat sobat pasar modal syariah dan rekan DJ PPR ini, kalau misalnya ada pertanyaan terkait sukuk tabungan kali ini, teman-teman boleh di chat di kolom komentar ataupun di kolom Q&A ya, teman-teman. Nah, oke, Mbak.
kita akan bahas langsung nih terkait ST009. Nah, mungkin boleh dijelaskan kira-kira ST09 ini seperti apa? Ya, ST009 sukuk tabungan itu merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia sebagai satu investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Nah, uniknya di ST009 kali ini itu diterbitkan dalam format green nih, teman-teman. Apa itu format green? Kenapa diterbitkan dalam format green? Karena ternyata sekarang green itu is a trend. Green itu lagi jadi tren di kalangan milenial, di kalangan masyarakat. Karena ternyata kita tuh peningkatan kesadaran terhadap lingkungan itu makin meningkat nih, Mas. Nah, ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk mengatasi climate change, perubahan iklim, dan juga upaya menurunkan emisi karbon, serta ST009 ini juga diharapkan dapat membiayai proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan. Seperti itu. Oh iya. Terus kemudian kalau dari segi karakteristik nih, instrumen ST009 ini seperti apa nih, Mbak? Ya, untuk karakteristiknya, yang saya bilang tadi, ini dibutuhkan untuk individu warga negara Indonesia, lalu dia juga sangat terjangkau ya, bisa investasi mulai dari 1 juta rupiah saja, lalu juga pengelolaan investasinya sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah, dan dia punya imbalan yang bersifat floating rate floor tadi, yaitu mengambang, disesuaikan dengan BI 7 days repo rate. Terus kemudian dia punya tenor 2 tahun, dan walaupun sukuk tabungan ini non-tradable, tapi dia punya fasilitas yang namanya early redemption. Early redemption ini adalah pencairan sebelum jatuh tempo. Jadi nanti investor sebelum jatuh tempo 2 tahun, itu ada periode di mana investor bisa menjual kembali investasinya kepada pemerintah, tapi maksimal sebesar 50% dari investasinya. Lalu kemudian investasi ini tidak dapat dipertahankan atau dialihkan. Nah, begitu Mas karakteristik dari ST009. Oh iya. Jadi yang menjadi perbedaan dari SR sama ST, kalau meskipun tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi ada fasilitas early redemption ya, Mbak. Nah, apakah kira-kira bagaimana sih? Apakah ada syarat-syaratnya mungkin terkait early redemption ini? Syarat-syaratnya nanti di early redemption itu kita ada periode yang dibuka oleh pemerintah. Nah, untuk pencairan early redemption-nya sendiri itu hanya di masa ketika pemerintah membuka masa itu. Jadi kalau nggak salah di November atau sampai dengan Desember itu nanti kita membuka kesempatan kepada investor untuk melakukan early redemption. Nah, untuk pencairannya sendiri itu minimal ada nominalnya, yaitu 2 juta rupiah sampai dengan kelipatannya. Jadi dari 2 juta sampai dengan 50% dari total investasinya. Jadi misalnya teman-teman atau rekan berinvestasi 100 juta, nah itu maksimal yang bisa di early redemption kan itu adalah 50%-nya. Jadi sebesar 50 juta. Nah, itu nanti tidak ada biaya, tidak ada redemption cost. Jadi apa yang dicairkan itu totally benar-benar senilai yang ingin kita cairkan, seperti itu. Kurang lebih begitu, Mas Oke, Sofian. oke Mbak. Kemudian kira-kira apa aja sih keuntungan kita berinvestasi di sukuk tabungan ST009 ini? Untuk keuntungannya itu banyak banget ya, teman-teman. Strategi PPL, sahabat pasar modal syariah. Yang pertama dari segi keamanannya. Jadi ST009 ini dijamin aman karena sudah dijamin 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SPSN nomor 19 tahun 2008 dan juga Undang-Undang tentang APBN.
Lalu kemudian tentunya ST009 ini punya imbalan yang menarik nih, sebesar 6,15, lebih besar daripada imbalan bunga deposito, imbalan yang lain ya, investasi yang lain. Ya. Dan juga plusnya nih kemarin BI rate udah naik lagi nih. Naik ya, naik 50 ini ya. Naik Jadi 50. 6, ya, Jadi 525 ya, Mbak. ya, dia bersifat floating with floor, Iya. mengikuti BI 7 days repo rate. Nah, itu juga menyesuaikan tuh nanti, Mas. Jadi imbalannya semakin menarik. Lalu kemudian sesuai prinsip syariah, jadi insya Allah ini merupakan investasi yang halal karena sudah mendapat pernyataan kesesuaian dari DSN MUI. Lalu kemudian juga memiliki pajak yang rendah, hanya sebesar 10%, lebih rendah daripada bunga deposito tentunya. Dan juga ini merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan kesempatan nih kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua untuk bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, saya mau jelasin sedikit nih, Mas Sofyan. Berdasarkan Oh ya. laporan di dampak Green Sukuk 2020, penurunan emisi karbon pada proyek jalur kereta Trans Sumatera itu diproyeksiin tuh sekitar 213.000 ton. Nah, dalam kalkulasi sederhana dan non-scientific, ini ketika investor atau Bapak, teman-teman, Mas, Mbak semua menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah saja untuk SN009 ini itu bisa berpotensi menurunkan kurang lebih 2 ton emisi yang diasumsikan setara dengan bolak-balik Jakarta-Bandung sebanyak 56 kali atau menanam 200 pohon manggis. Jadi hanya dengan 1 juta rupiah saja, Gitu. ini bisa memberikan kontribusi yang gede banget nih buat lingkungan. Untuk membantu perubahan iklim itu bukan tidak perlu dengan nominal yang banyak gitu ya Mas, tapi hanya dengan 1 juta ternyata kita bisa memberikan dampak yang besar untuk lingkungan kita. Seperti itu Mas. Oh ya. Oke, Mbak. Nah, mungkin tadi terkait imbalan ini investor tuh ketika misalnya sudah beli nanti imbalnya dibayar tiap bulan ya. Kemudian setelah itu apakah pokoknya dibayarkan di akhir ya? Iya Atau betul. gimana nih, Mbak? Iya, imbalannya dibayarkan tiap bulan dan menyesuaikan juga nanti setiap 3 bulan dia akan menyesuaikan dengan BI rate, BI 7 days repo rate, dan juga pokoknya nanti dijatuh di akhir tahun pada setelah 2 tahun dijatuh tempo juga kembali ke investor. Oh iya. Jadi kalau misalnya suku bunganya turun, tetap 6,15% per tahun ya, Mbak? Nggak ngikutin Tetap, suku bunganya. karena floor-nya udah segitu. Jadi ini investasi Oh yang iya. suku bunga turun nggak turun, tapi kalau naik ikutan naik. Oh Jadi iya, Mbak. benefitnya oke banget nih Mas Sofya. Oke, iya. Oke, Mel. Terkait ini kan kalau investasi biasanya ada keuntungan, ada risiko juga nih. Nah, kira-kira apakah ada risiko terkait kita misalnya investasi di ST009 ini, Mbak? Gimana? Ya tentunya investasi pasti ada resikonya ya Mas. Tapi resiko-resiko ini juga sudah dimitigasi oleh pemerintah untuk bisa di handle seperti itu ya. Adapun resiko dari ST009 ini yaitu yang pertama resiko gagal bayar atau default risk. Nah, ini maksudnya adalah apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan penerbit pada saat jatuh tempo, kayak nggak bisa bayar gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ST009 ini tuh sudah dijamin di 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SPSN dan Undang-Undang APBN. Jadi, insya Allah risiko ini tidak bisa kita hindari karena
kalau yang namanya UU itu kan udah peraturan tertinggi ya. Jadi kalau misalnya Iya, presidennya ganti atau kabinetnya ganti itu nggak akan mempengaruhi peraturan itu selama Indonesia masih berdiri gitu, selama negara Indonesia masih ada yang gitu. negeri itu. Nggak usah khawatir. Lalu yang kemudian risiko likuiditas, yaitu apabila investor kesulitan mencairkan dana apabila ingin dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, ini bisa kita mitigasi dari fasilitas early redemption tadi tuh, Mas. Jadi yang sebelum 2 tahun, sebelum jatuh tempo nanti, kita akan memberikan fasilitas yang namanya early redemption, di mana investor bisa menjual kembali investasinya kepada pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu resiko tingkat imbalan. Yang maksudnya adalah di mana resiko ini imbalannya berkurang ketika diterima investor karena ada perubahan tingkat imbalan. Di ST009 ini tuh nggak akan kayak gitu karena dia sudah floating rate floor. Jadi yang seperti kita diskusi kita omongin tadi, kalau misalnya turun dia akan tetap di 6,15, tapi kalau misalnya naik dia mengikuti kenaikan BI rate. Jadi resikonya bisa dibilang minim, bahkan no risk sih. Iya. Jadi insya Allah aman ya dibanding, karena ini ada di pokok dan imbalnya dijamin negara ya, emang nggak bisa tiba-tiba kayak misalnya sukuk yang penerbitnya perusahaan misalnya gagal bayar, ya itu risiko juga gitu kan. Karena ini negara ya, insya Allah selama Indonesia ada itu insya Allah aman ya. Selama negara Republik Indonesia masih ada, insya Allah Ya, nggak ya, ya. usah khawatir. Oke, Mas. Nah ini terkait gimana sih cara investasi di ST009 ini, Mbak? Cara investasinya sangat-sangat mudah sekali. Jadi sobat pasar modal syariah, rekan dari JPPR, Mas Mbak semua itu bisa yang pertama langsung mengunjungi landing page Kemenkeu saja atau DJPPR. Bisa di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan atau di www.djppr.go.id/sukuk tabungan. Bisa diklik di laman page tersebut, lalu kemudian nanti muncul deretan atau daftar mitra distribusi dari ST009. ST009 ini punya 33 mitra distribusi nih Mas, jadi ada dari bank umum, bank syariah, dari fintech, dan dari perusahaan sekuritas. Jadi tinggal dipilih aja nih mana mitra distribusi kesayangan yang ingin dipilih. Nah, di situ nanti bisa diklik. Lalu nanti ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti melakukan registrasi. Kalau misalnya belum punya SID, teman-teman bisa bikin SID dulu, single identification, single investor identification, itu kayak KTP-nya investor lah gitu. Punya investor ya. Jadi bisa bikin itu dulu. Juga kalau udah ada SID-nya, nanti baru bisa melakukan pemesanan. Pemesanannya bisa dilakukan secara online melalui internet banking, m-banking gitu ya. Jadi tidak perlu bersusah-susah lagi, sudah bisa online, apalagi beberapa mitra distribusi itu juga sudah memiliki aplikasi yang sangat memudahkan bagi para investornya untuk bisa langsung melakukan pemesanan. Lalu ketika sudah memesan, nanti ada konfirmasi di mana investor menerima bukti dari investasinya. Nanti bisa dikirimkan ke email investor tersebut bahwasanya transaksi atau pembelian sudah berhasil dilakukan. Nah, itu nanti ada sertifikatnya juga nih, karena kan syariah ya, jadi harus ada sertifikatnya. Nah, itu akan dikirimkan ke email dari investor. Semudah itu. Oh ya, semudah itu ya, Mbak. Kemudian untuk minimal pembeliannya itu berapa ya, Mbak? ST009 ini. 1 juta rupiah saja Oh, kita Rp1.000.000. membantu lingkungan untuk menjadi lebih baik. Oke. Maksimalnya 2 M ya, Mbak? 2 miliar. Mau 2 miliar Oh juga iya, boleh. ya. Ya, Oh iya, saya mau pengennya sih
segitu itu ya biar dapat eh, imbalannya gede juga ya. Kalau semakin gede modal semakin gede juga imbalannya. Karena kemarin juga kita udah bikin simulasi perhitungan investasinya, waduh ternyata lumayan juga ya daripada kita investasi nggak tahu. Kadang misalnya investor nggak tahu nih, saya punya uang nih tapi nggak tahu ilmunya gini. Nah kalau misalnya ada kan banyak instrumen yang risikonya tinggi gitu, ini nggak tahu kalau di saham nih baiknya beli saham apa. Nah, teman-teman yang punya, misalnya orang atau orang tuanya punya dana lebih, kalau mau invest ada di ST09-nya ini, insya Allah dijamin aman dan halal. Nah, kemudian, oh ya, kalau misalnya tenornya tuh 2 tahun ya, Pak? Iya, tenornya 2 tahun, berarti di 2024 nanti. Di November 2024 jatuh tempo. Oh ya. Oke, ini Mbak. Di sini banyak teman-teman nih yang nanya ini apa? Nih kuotanya eh, besok nambah lagi ya? Ya, katanya ada yang mau beli tapi katanya udah habis nih atau gimana nih Mbak terkait kuota ST009 ini? Kayaknya antusias investor di Indonesia ini sangat tinggi ya. Karena Ya, beberapa waktu kemarin sempat oh katanya habis kuotanya. Apakah akan ditambah lagi kuotanya atau seperti apa nih, Mbak? ya memang dari awal pembukaan penawaran itu memang antusias dari investor tuh luar biasa banget, Mas. Begitu hari pertama kita buka aja itu udah hampir 70% tuh. Oh, Udah mencapai berarti 70% satu dari. setengah Pak ya adanya. Iya, iya. Jadi pemerintah sendiri itu juga memang memiliki apa namanya target ataupun ini sendiri ya, karena untuk apa namanya underlying asetnya juga kan juga harus dipertimbangkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu pemerintah sudah memiliki perhitungan sendiri. Jadi memang kita punya kuota pemerintah. Nah, untuk kuotanya sendiri itu karena sudah melebihi dari target kita, target indikatif, ini masih tetap dibuka, tapi hanya saja kuotanya itu bersifat harian nih, Mas. Jadi mulai hari ini, Oh, mulai sekarang itu kuotanya kita buka secara harian. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi sekarang masih dibuka tapi kuotanya sudah terbatas. Jadi buat Mas oh iya. Mbak yang investasi itu masih bisa tapi harus lebih gercep lagi nih, lebih cepat lagi. Karena dia bersifat harian sekarang. Iya. Oke nih teman-teman kalau misalkan tadi udah ada infonya ya. Kalau misalkan hari ini kehabisan nih kuotanya, boleh dicek besok jam 8 sampai jam 2 siang ya Mbak kira. Iya. Oke. Kalau misalnya hari Oke. ini Kemudian sudah habis atau udah nggak bisa pesen, besok pagi-pagi bisa dicoba lagi. oke. Semoga mungkin kedepannya juga tahun depan nih kuotanya banyak juga karena semakin lama karena literasi terkait investasi juga meningkat ya karena ya, kalau dilihat dari report OJK yang survei literasi itu kan naik ya. Insya Allah mungkin Ya. ya semoga tahun depan ada edisi ST10 berarti ya Mbak. Semoga kuotanya lebih banyak juga. Amin, amin, amin. Kalau dari Oke. perkembangan literasi para investor tuh gimana tuh, Mas Sofian? Dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini tuh peningkatannya gimana? Oh iya, kalau dari hasil survei nasional ya, kemarin kan ada gambaran umumnya sih, belum ada detailnya, katanya naik sih Mbak. Untuk detailnya, saya belum menyiapkan kebetulan. Ya, cuman ada info katanya naik nih. Nah, Positif ya. karena jumlah dari segi investor, dari angka pertumbuhan investor seperti reksadana, sejak pandemi itu meningkat cukup pesat nih. Betul, betul. Memang sejak masa pandemi itu eh, minat investor itu sangat-sangat tinggi banget nih, Mas. Kesadarannya Oh, meningkat investasi. oh. Nah, kemudian nih ada pertanyaan terakhir sebelum saya
lempar ke pertanyaan-pertanyaan dari followers nih Mbak, nih terkait eh, isu kesyariahan. Apakah SR dan ST ini sudah sesuai prinsip syariah? Dan kemudian mungkin boleh dijelaskan lagi terkait konsep dasar imbal floating with floor ini seperti apa? Iya. Untuk kesyariahannya sendiri, kita setiap penerbitan itu punya opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk ST009 ini sendiri juga punya opini syariahnya. Itu bisa dilihat juga di landing page sukuk tabungan di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan. Itu teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya ST009 ini sudah punya opini syariah dari DSN MUI. Jadi insya Allah udah pasti halal, insya Allah. Oh, ya. Oke. Tentang floating with floor Ya, tadi ya. teman-teman boleh dicek ya. Ya. Floating with float. Jadi floating with float itu adalah imbalan yang bersifat mengambang. Mengambang ini maksudnya dia menyesuaikan dengan BI 7 days reverse repo rate. Jadi kita memberikan imbalan itu juga ada perhitungannya, yaitu dari suku bunga acuan ditambah berapa bips gitu. Kalau yang ST009 ini ditambah 1,4 bips, 140 BP. Nah, yang berubah itu adalah yang BI 7 days reverse repo rate-nya ini. Tapi perubahannya itu jika BI rate-nya naik. Nah, kalau BI rate turun misalnya dari 5, kalau yang terakhir kemarin kan waktu kita terbitin 5. itu 4,75 ya, Oh ya, 4,75. 4,75. Kalau misalnya turun itu dia tetap di 6,15 walaupun nanti BI rate-nya 4,5 atau 4,2 itu imbalannya tetap 6,15. Tapi kalau BI rate naik nih kayak seperti kemarin barusan BI naikin rate-nya di berapa tuh 5,50 ya? 5,25. 5,25 ya, 5,25 berarti rate-nya kan naik tuh. Nah, nanti imbalan dari ST009 ini juga bakalan menyesuaikan karena BI 7 days repo rate-nya naik. Seperti itu. Oh, oke Mbak, terima kasih atas informasinya. Nah, oke kita langsung ke pertanyaan dari followers nih Mbak. Tentunya udah banyak pertanyaan di sini nih. Kebanyakan tentang kuota nih. Apakah kuota ST09 ini besok nambah lagi nggak ya? Oke. Kuotanya Emang tetap, jadi wajar ya tetap ya. Cuma itu tetap, tapi masih dibuka seperti itu. Jadi setiap hari kita buka kuotanya, cuman sudah terbatas nih Mas Sofian. Jadi yang menentukan adalah kecepatan jari dan rezeki iya. teman-teman. Oke, Mbak. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Rama Van Putra. Nih, nanti ST Green ini ada laporan tahunan Green Impact-nya ya, Kak? Betul. Jadi untuk penerbitan Green Sukuk ini itu tidak hanya sekedar penambalan nama green gitu. Cuman hijau. Tapi ini benar-benar ada laporannya, ada pertanggungjawabannya, ada alokasi-alokasi dari hasil-hasil itu juga bisa kita lihat. Itu yang namanya laporan Green Impact Report. Di mana laporan ini bisa dilihat? Laporan ini bisa dilihat di website DJPPR, djppr.kemenkeu.go.id. Nah, nanti di situ teman-teman bisa tinggal search aja Green Impact Report gitu. Nanti bakalan ketemu laporan-laporan setiap tahunnya yang sudah ini bekerja sama dengan UNDP juga di Mas Sofian. Jadi kita di JPPR bekerja sama dengan UNDP untuk membuat laporan ini, yang mana laporan ini berisi alokasi ataupun hasil dari proyek-proyek green yang sudah kita investasikan nih. Biasanya kita juga ingin tahu kan
Emang iya ini bakalan dialokasiin ke proyek-proyek green. Bisa dilihat di mana sih? Kan kita pengen tahu juga kan apakah benar gitu. Nah, itu di laporan itu kita bisa melihat proyek-proyek yang sudah dibuat untuk alokasi green ini. Oh, terima kasih. Kemudian dari Cynthia, Farah, kuota ST09 apakah tidak akan ditambah ya? Nih, gimana nih masih terkait kuota tadi? Ya, ya, cuma dibatasi ya nih cepet-cepetan aja nih karena tadi informasi dari Mbak Rahma sekarang ada karena antusias terlalu tinggi ada kuota harian ya Mbak. Iya, Tetap betul. Kan penerbitan ini kan apalagi Green Sukuk ya, seperti yang tadi saya bilang, Green Sukuk ini ada pertanggungjawabannya nih, ada laporannya. Jadi pemerintah juga punya perhitungan atau mekanisme tersendiri yang mana kalau misalnya kita terima semua, kita buka semua, itu nanti malah nggak relevan sama proyek atau program yang sudah dicanangkan gitu. Jadi memang sudah ada target indikatifnya tersendiri seperti itu. Tapi jangan khawatir karena di tahun depan juga bakalan akan ada penerbitan sukuk selanjutnya. oke, jangan teman-teman jangan khawatir ya Insya Allah tahun depan tetap ada ya. Tahun depan tetap ada. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan kalau Sabtu Minggu dibuka juga ya atau hanya di hari kerja sampai tanggal 30 November ya Mbak? Itu Dari bisa, Syari Teknik APA. ya, itu bisa langsung menghubungi mitra distribusinya tersendiri karena masing-masing mitra distribusi itu punya kebijakan, ada yang dia oke, ada yang mungkin di hari kerja lebih fast respon gitu ya, bisa langsung menghubungi mitra distribusinya aja. Oke Mbak, sepertinya oke mungkin teman-teman apakah ada yang bertanya lagi terkait ST009 ini, mumpung ada narasumber kita nih langsung dari penerbitnya dibantu di JPPR ya. Pas semua sih ya. Iya, karena ini sepertinya udah pada beli ini. Iya. Oke. Mudah-mudahan di penerbitan selanjutnya makin menarik ya kuponnya. Oh ya. Oke. Ini Mbak, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Mbak. Dari Keifa Malik, proyeksi yield ST09 di 2023 nih, terkait kan dengan ada di tengah resesi katanya. Ini proyeksinya gimana terkait imbalannya mungkin? Proyeksi terkait imbalan yang dibayarkan gitu ya, Iya, Mas? iya, iya. Apakah kira-kira ini tahun depan BI 7 days reverse repo rate-nya apakah kira naik atau gimana nih Mbak? Iya. Ini berat nih Untuk pertanyaannya. dari segi pembayaran imbalannya mungkin ya bisa saya jelaskan juga. Seperti yang tadi saya infokan bahwasanya imbalannya ini sudah dijamin oleh pemerintah di dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Jadi kalau misalnya ada info atau ada isu akan resesi di 2023 atau inflasi atau apa, itu tidak berpengaruh karena selama negara Republik Indonesia ini masih ada, itu insya Allah akan aman. Karena yang menjamin adalah undang-undang. Undang-undangnya dua lagi, SBSN sama APBN. Jadi undang-undang itu udah apa ya, kalau bisa dibilang jaminan tertinggi dari satu investasi. Ini insya Allah aman. Nah, untuk
Apa tadi Mas untuk imbalannya ya? Oh, dari BI rate-nya ya. Dari BI rate-nya kalau saya melihat ini akan cenderung naik ya, tapi kita nggak tahu, emang kondisi pasar itu sangat volatile banget, sangat dinamis banget, tapi mudah-mudahan insya Allah apa namanya, didoain yang terbaik aja, mudah-mudahan nggak kalaupun ada goncangan atau ancaman itu Indonesia masih tetap bisa oke gitu, bisa survive. Ya. Ini mungkin satu lagi nih, apakah ada pajaknya nggak Kak nih? Kemudian nih, apakah pajak ini investor udah terima bersih aja atau gimana? Iya, ada. Pajaknya itu sebesar 10%. Nah, ini pajaknya ini lebih rendah ya daripada pajak bunga deposito. Jadi perhitungannya itu nanti investor beli investasi misalnya 100 juta gitu ya. Imbalannya kan 6,15 tiap bulan. Nah, itu juga dipotong pajak tuh. Pajaknya 10% dari imbalan itu. Jadi misalnya 100 juta imbalannya, hitung-hitungan kasarnya misalnya 512.000. Nah, pajaknya 10% dari 512.000 itu 51.200 gitu kan. Nah, yang diterima bersih dari investor adalah imbalan dikurangin pajaknya, yaitu sekitar sebesar 461 ribuan gitu. Oh, Jadi udah dipotong pajak. oke, Mbak. Oke, terima kasih Mbak atas sharing informasi terkait ST009 ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Rahma ini terkait ST009 ini. Ya, oke. Jadi sobat pasar modal syariah, rekan DJPPR, semuanya sudah saatnya kita turut andil untuk berkontribusi terhadap perubahan iklim di bumi kita yang tercinta ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kelangsungan hidup di bumi ini dan juga kelangsungan generasi kita di masa yang akan datang. Nah, dengan berinvestasi 1 juta rupiah saja di sukuk tabungan, 2 tahun yang akan datang nanti, kalian, kita akan menjadi wakil atau pemilik aset hijau di negara ini di sektor transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak besar bagi bumi dan negara. Jadi di mana lagi investasi yang memberikan keuntungan untuk diri sendiri, yang memiliki imbalan yang sangat menarik, sekaligus juga bisa melindungi bumi pertiwi. Kalau bukan di ST009, pilihan berharga bersama jaga bumi kita. Oke, mantap sekali Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rahma Fitri udah sharing ya, informasi terkait sukuk retail, sukuk tabungan 009 ini. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, mungkin buat teman-teman sobat pasar modal syariah dan rekan TJ PPR. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh nih di follow juga akun eh, DJ PPR Kemenkeu ini ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen atau di DM ya, Pak. Ya, Oke, kalau mungkin sekian. Ya. lebih lanjut bisa hubungi kami di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan atau di Instagram DJPPR @djpprkemenkeu, atau bisa juga di email, dan juga hotline kami juga ada. Nanti di landing page itu udah ada informasinya semua. Oke, Mbak. Terima kasih atas informasinya ya. Makasih udah hadir uh, dalam IG Live kali ini. Mungkin, Iya, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Makasih ya, Mbak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya. Oke. Oke. Oh ya. Oke, Mbak, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Rahma dan rekan-rekan DJ PPR
Kementerian Keuangan RI. Oke, mungkin saya tutup, sebenarnya saya tutup sekarang. Oke, terima kasih buat semua followers yang sudah hadir dalam acara ini. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, Selamat sore teman-teman. selamat. Ya, Salam ya. sehat.